pujian kami Bapa. Terimalah sembah dan pengagungan kami pada hari ini Tuhan. Karena Engkaulah Raja, karena Engkaulah yang layak ditinggikan dan dipuji. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji hormat bagimu. Haleluya. Kami menyembahmu, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman. Saya persilakan untuk Ibu Pendeta Esther Sulaiman. Haleluya. Shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang dengan iman dan satu hati mengucapkan beribu laksa syukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kehormatan untuk lagi kembali mengabdi kepada Tuhan. Kami percaya hati Tuhan senang, hidup kami bahagia.
Saatnya tiba sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang melihat hidup kami yang saat ini sedang menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Pekerjaan setan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, setiap benih firman akan ditabur menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Dengan iman semua katakan amin. Amin. Shalom. Bahagia sekali pada siang hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman di Betani Sangkakala yang digembalakan oleh Bapak dan Ibu Usula, Bapak Putih dan Ibu Usula. Kami merasa bahagia sekali dengan kenaikan Kristus ke surga. Bersama-sama kami merayakan. Saya akan menyampaikan beritanya kenaikan Kristus. Kisah Rasul 1, 4-11, 1 Timotius 3 ayatnya 16. Memang kalau kita membaca semuanya terlalu panjang. Saudara bisa membaca di rumah masing-masing. Saya bahas hanya 5 pokok saja. 1. Keselamatan Kristus dalam rencana keselamatan kita. Kelahirannya membawa kelahiran baru. Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama Yesus, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tidak mudah saudara. Orang cuma percaya saja sudah diangkat jadi anak-anak. Wah, itu satu kehormatan yang tak terkira, tak bisa terucapkan dengan bahasa manusia, saudara ya. Yohanes 3:3-5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi bukan secara letterlek lahir baru, artinya masuk dalam rahim ibu. Sudah besar tua, jadi kecil lagi seperti bayi masuk dalam rahim ibu. Itu bukan. Maksudnya itu lahir baru adalah lahir dari air, baptisan air dan Roh Kudus, sehingga hidupnya itu diperbaharui, saudara. Kematiannya itu membawa kelepasan dosa, ya. Kalau kita melihat kematian disebut Jumat Agung, ya. Roma 6:3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau kita dibaptis tuh, makanya kita selalu, saya di Sungai Yordan di Israel membaptis orang-orang yang beserta, karena saya leader tuh, saya baptis mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, begitu saudara ya. Dengan demikian kita dikuburkan, katanya itu ayatnya yang ke pasal 6 ayat yang keempat, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari yang tahu mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, kita menjadi hidup yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang, ya. Kebangkitannya itu membawa kebenaran. Roma 4:25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kenaikannya membawa kemuliaan atau disebut kepenuhan Roh Kudus. Lukas dikatakan 24 ayat 50-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kedatangannya kembali membawa kemenangan kekal.
Jadi profesi Tuhan itu kelahirannya, terus kematiannya, terus kebangkitannya, terus kenaikannya disebut mingkrat Isa Al-Masih. Yang kelima adalah kedatangannya kembali yang disebut membawa kemenangan kekal, saudara. Jadi kita melihat bahwa 1 Tesalonika 4:16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sedangkan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Betapa bahagianya kita kalau hidup sampai Tuhan datang, maka kita diobat dalam sekejap mata dan ketemu Tuhan di awan-awan. Doa restu supaya kita tetap hidup. Katakan amin. Amin. Kenaikan yang bagian poin yang kedua, kenaikan Kristus sebagai kegenapan nubuatan. Ya, Raja yang besar yang telah menaklukkan segala bangsa. Mazmur 47:3-4. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. 4. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita, suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Allah memerintah segala bangsa dan bersemayam di atas tahtanya. Mazmur 47 ayatnya 9. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Jadi kita melihat bagaimana kekuasaan Allah, saudara. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ia pun maha tinggi adanya. Mazmur 47 ayat 10. Maka pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Tidak ada dikatakan pemuka bangsa-bangsa yang berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Tidak ada Allah yang dimuliakan sebagai Allah yang kita sembah, saudara. Luar biasa. Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman-Nya bahwa kita menyembah Allah dalam Yesus tidak main-main. Karena Dia diberi oleh Tuhan. Dikatakan Allah Bapa memberikan kuasa di surga maupun di bumi. Yang ketiga, saudara, perkataan-perkataan terakhir Yesus sebelum kenaikannya. Apa saja yang dikatakan oleh Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Segala kuasa telah dikaruniakan kepadaku, ya. Pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku. Itu perkataan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Baptiskan, katanya, Matius 28 ayat 18, 19-20. Mengajar mereka menurut segala sesuatu, segala pengajaranku, gitu ya. Aku menyertai. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Artinya tidak main-main. Tuhan menyertai kita bukan cuma 1 hari, 2 hari, sampai Tuhan datang, saudara. Itulah sebabnya saya melayani Tuhan mulai umur saya 13 sampai sekarang 75. Saya tidak main-main. Karena penyertaan Tuhan, saya bisa bertahan
dalam pertandingan iman untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Yang dikatakan pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Perkataan-perkataan terakhir Yesus ini adalah satu perintah, saudara. Perintah pergi katanya, jadikan semua bangsa murid. Jadi sebetulnya umat Tuhan itu tidak harus diam. Makanya gereja sekarang ditutup, setannya senang. Tidak. Kita bisa mendengar firman di rumah masing-masing. Lebih banyak lagi, saudara. Karena apa? Semua orang bisa dengar gitu. Kalau di gereja kan tertentu gitu ya. Nah, saya tuliskan poin yang keempat. Berkat kenaikannya. Kalau Tuhan itu sudah memberkati kenaikannya apa saja. Ia menerima perjanjian Bapa dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Lukas 24:49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ia menjadi imam besar kita, saudara. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, yang mengirimkan apa katanya? Mengirimkan perjanjian yang dijanjikan, yaitu perlengkapan kekuasaan yang dari Maha Tinggi, pelayanan atau peranan Roh Kudus, saudara. Ia menjadi imam besar kita. Ibrani 4:14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita tidak boleh dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita tuh menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan pada waktunya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, katanya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, supaya Tuhan mengatakan tidak seorang pun binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat, saudara. Ia mendudukkan kita bersama dia dalam surga. Efesus 4:6 ya. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semuanya, dan oleh semua, dan di dalam semua. Efesus 4:10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan naik ke surga, itu adalah dikatakan dalam firman Tuhan, karena ia sudah turun, ia berkuasa naik yang lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saya yakin hidup ini selalu ada keperluan. Perlu ini, saudara. Apalagi zaman sekarang ini kena corona, semua orang perlu baik keuangan, ya, ekonomi. Si kaya juga penuh dengan kekhawatiran. Wah, gimana kalau sudah bisa sirna virus ini? Tapi saya yakin, saudara, Tuhan itu yang telah turun dari surga dan naik, dia akan datang kembali. Dia akan memberikan segala, turut merasakan katanya, segala apa yang kita sedang menderita saat ini. Bagaimana kita dapat mengerti, menghayati kenaikan Tuhan? Lalu gimana sih? Kok bisa ngerti? Caranya kayak apa supaya kita ngerti kenaikan Tuhan itu? Satu, menyembah. Menyembah dia. Itu dituliskan semua Lukas 24 ya. 50-52. Menyembah, bersukacita, setia ibadah, tekun dalam doa. Katakan 2-3, menyembah Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, 3 setia beribadah walaupun di rumah, 4 bertekun dalam doa. Walaupun tidak di gereja, di rumah pun kita bisa doa. Efesus 1:14. Dan Roh Kudus itu
adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 2, 1-4 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tambahlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saya yakin bahwa kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh kuasa Allah, kita bisa berbahasa-bahasa lain, kita bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang Tuhan ilhamkan, sehingga kita itu bisa mengerti, menghayati arti kenaikan Tuhan. Hidup ini selalu ada penyembahan di rumah, selalu ada sukacita, selalu ada ibadah keluarga, selalu bertekun di dalam doa. Maka saya yakin makna kenaikan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan iman dan satu hati mengucapkan beribu laksa syukur. Bapa telah memberikan kami pengertian mengenai kenaikan Isa Al-Masih, di mana Tuhan telah memberikan utusan kepada kami, supaya kami yang dipenuhi Roh Kudus, hidup kami tidak sia-sia, tapi kami boleh menyembah, memuji Tuhan, beribadah dan setia, bahkan kami boleh bersuka cita dalam Tuhan, dan kami boleh melaksanakan utusan Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus, menjadi saksi bagi dunia ini, bahwa sesungguhnya Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Itulah sebabnya lengkapi kami jemaat Sangkakala, Betani Sangkakala ini dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kami ampuh, tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh, tidak mudah kami putus asa, tapi tetap kuat bersama Yesus, tidak goyah. Roh Kudus peran serta dengan kami. Terima kasih banyak Bapak, berkati jemaat Betani Sangkakala ini, dan berkati juga Bapak Gembala kita, Bapak Budi dengan Ibu Usula yang setia melayani HUM dan seluruh keluarga besarnya. Bahkan usaha pekerjaan Boga Jaya akan terus jaya, di mana saja dibuka, di situ penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir, tak habis-habisnya, seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami kembalikan segala puji, hormat, syukur dan terima kasih dalam nama Yesus. Dengan iman semua katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kenaikan Isa Al-Masih. Sampai jumpa waktu Tuhan. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri pada kami kemampuan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang untuk dua kalinya. Yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama.